Apa kabar konco Web TV? Jumpa perdana bersama saya Eka Safitri dalam Warta Media hari ini. 3 berita terbaru di Wonosobo akan saya sampaikan beberapa menit ke depan, dikutip dari media cetak Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe dulu official Web TV Wonosobo. Berita pertama, 2 TPS di Wonosobo gelar pemungutan suara ulang, partisipasi pemilih menurun. Terjadinya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan absensi daftar pemilih tetap dan tambahan pada 2 TPS di Wonosobo mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 9 Selomerto dan TPS 19 Wonosobo Barat pada gelaran pemilu 2024. Ketua KPU Wonosobo Ruliawan Nugroho menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut mengalami penurunan partisipan. Jumlah pemilih yang turut melakukan pencoblosan ulang di TPS 9 Selomerto menurun sebanyak 25% dari jumlah pemilih sebelumnya. Sementara itu, penurunan sebanyak 22% dari total pemilih sebelumnya terjadi di TPS 19 Wonosobo Barat. Penurunan partisipasi pemungutan suara ulang terjadi karena banyak pemilih yang sudah kembali ke daerah perantauan. Meski begitu, kaus antusias pemilih tergolong masih tinggi. Pemungutan suara ulang tak menutup kemungkinan dapat dihelat kembali apabila dalam temuannya masih terdapat prosedur yang tak sesuai dan adanya kejanggalan yang dilaporkan. Tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang karena jumlah suara sah yang akan diterima adalah hasil dari pemungutan suara ulang. Beralih ke berita kedua, sebulan ditemukan 33 kasus demam berdarah di Wonosobo. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo mencatat kenaikan angka demam berdarah yang terjadi di Wonosobo melonjak hingga 33 kasus dalam 1 bulan. Dibandingkan tahun lalu, penderita DBD di Kabupaten Wonosobo pada 2024 tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dari 49 temuan di sepanjang tahun 2023 menjadi 33 kasus dalam 1 bulan sejak Januari hingga Februari 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Wonosobo, Heryono SKMMM menyatakan, beberapa wilayah sudah menerima fasilitas penyemprotan fogging untuk membasmi bintik nyamuk serta mencegah perebakan masif. Penyemprotan fogging telah dilakukan di Kelurahan Kejiwan, Leksono, dan Ngalian. Sementara itu, jadwal penyemprotan fogging untuk kecamatan lain masih harus diupayakan sembari menunggu perkembangan kasus yang ada. Meski begitu, Heryono menambahkan bahwa penyemprotan fogging bukanlah satu-satunya solusi, sebab kandungan dalam fogging disebut justru menimbulkan dampak yang kurang baik untuk lingkungan. Cara ampuh yang paling mendasar baginya adalah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Masyarakat Wonosobo dihimbau untuk tetap waspada dan segera melakukan pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit apabila mengalami berbagai gejala indikasi DBD. Beralih ke berita ketiga. KPU Jawa Tengah sebut RR masih menjadi petugas sah. Setelah sebelumnya dipanggil Bawaslu atas dugaan menerima suap serta mengkondisikan PPK dan PPS sebelum hari pencoblosan, anggota KPU Kabupaten Wonosobo berinisial RR masih aktif bekerja di hari pencoblosan. Tak hanya itu, sejumlah oknum PPK di sejumlah kecamatan di Wonosobo yang turut terseret dalam dugaan kasus tersebut juga diketahui tetap menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro, membenarkan hal tersebut dan menilai bahwa terlapor berinisial RR serta oknum PPK belum menerima surat pemberhentian tugas atau dianggap masih menjadi petugas yang sah. Paulus menyebut, segala proses sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo dan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak akan turun untuk mengintervensi Bawaslu. Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Ruliawan Nugroho, juga merespon hal serupa. Dirinya menyebut selama proses di Bawaslu belum usai dan belum ada putusan resmi, maka RR dan 10 PPK yang terduga terlibat ke dalam kasus masih diperkenankan bekerja seperti sedia kala.